Kang Ujang boleh dikomentari, ini sudah sesuai dengan prediksi Kang Ujang tidak sih komposisi paket pimpinan DPR ini? Ya, saya melihat ada tanda-tanda ya. Misalkan ketika revisi Undang-Undang Kementerian Negara, bagaimana misalkan PDIP, Pak Said Abdullah, Ketua Banggar mengatakan bahwa ketika dikritik nomenklatur kementerian anggarannya ada, uangnya ada. Nah, disitulah saya melihat ada indikasi bahwa PDIP ini sudah berkompromi dalam konteks membangun konstruksi politik di parlemen. Ya. Jadi tidak aneh, tidak heran kalau konstruksinya Mbak Puan lagi gitu, karena memang seperti itu. Nah, indikasi yang kedua, kita tahu 2 bulan yang lalu sudah rame tuh revisi Undang-Undang MD3. Tapi tadi Prof. Juanda mengatakan dalam minggu terakhir ini gitu ya, itu tidak ada sama sekali pembahasan Undang-Undang MD3. Karena ini menjadi pertaruhan, kalau Undang-Undang MD3 direvisi, maka Mbak Puan tidak akan lagi bisa menduduki. Kenapa? Kim itu mayoritas, dari 8 partai yang masuk parlemen, 7 ada di Kim. Nah, saya melihat ada ketiga kecurigaan saya adalah analisa saya, artinya indikasi ini sudah diduga gitu. Kenapa? Karena memang mestinya kan begini konstruksinya, ketika mayoritas itu Kim, ketuanya dari Kim. Mestinya kan begitu secara politik, tetapi Kim legowo bagaimana memberikan kursi ketua DPR itu kepada Mbak Puan. Nah, disitulah terjadi kompromi tingkat tinggi, power sharing gitu loh. Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dan dalam konteks ini ya sah-sah saja dalam konteks itu. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ketika konstruksi koalisi dibangun secara soft gitu ya, secara seolah-olah alami, natural, sudah bisa diprediksi. Tetapi bagaimana DPR baru ini bisa membangun sebuah keyakinan kepada publik bahwa mereka adalah wakil rakyat yang memang betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Karena hari ini kita melihat hasil dari jajak pendapat atau survei, beberapa lembaga survei mengatakan citra DPR masih dianggap kurang baik. Oleh karena itu pembuktian dari parlemen yang baru ini untuk membangun sebuah parlemen yang menurut saya yang harus aspiratif tadi. Prof. Juanda sepakat tidak sih bahwa penunjukan nama-nama menjadi pimpinan DPR dan 4 wakil ketua DPR adalah bentuk kompromi ataukah menjalankan undang-undang yang mungkin tidak secara waktu tidak bisa diubah lagi atau bagaimana, Prof? Ya, di dalam konteks ya ilmu politik, kebetulan saya belajar tentang politik di samping hukum tata negara. Hukum tata negara itu hukum politik. Oleh karena itu pasti di belakang layar namun komunikasi politik terjadi dengan akhirnya terbangunnya kesepakatan politik. Saya kira tidak mungkin bahwa terpilihnya lagi Puan ya itu tanpa ada kesepakatan atau kompromi politik di belakang layar ataupun secara resmi melalui pimpinan partai politik yang ada. Saya kira memang inilah merupakan sebuah esensi di dalam pertarungan politik di parlemen. Namun untuk diketahui sebagai catatan, walaupun ada kompromi politik, tetapi ini tidak melanggar konstitusi dan tidak melanggar dari peraturan perundangan, tata tertib yang ada. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, dengan dahsyatnya dalam 1 minggu itu dirubah tata tertib. Nah, ini saya kira di sini tidak terjadi. Oleh karena itu saya kira ini perlu kita akui bahwa ada kesadaran, walaupun tadi ada kompromi politik, ada kesadaran politik bahwa mereka adalah sadar siapa partai pemenang itulah menjadi ketua, walaupun ini dalam konteks pemilihan itu satu paket. Baik, ya nanti sesaat lagi pemirsa, karena tidak semua masyarakat yang paham, ini kenapa ada nama-nama yang ditunjuk sebagai wakil ketua dan juga nama ditunjuk sebagai ketua DPR. Puan Maharani, Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Ahmad, Syamsur Rizal. Nama-nama ini dapat dari mana? Bentuk kompromi dari partai politik untuk menunjuk nama-nama orang tersebut yang nanti akan memimpin partai politiknya atau menjadi perwakilan partai politiknya dalam pimpinan DPR. Pemirsa, sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dan saya sudah tersambung dengan anggota DPR kita yang sudah dilantik di sore hari hingga malam hari ini, Bang Andre Rosiade. Ini saya mau cek dulu komunikasi saya. Bang Andre, selamat malam, Assalamualaikum. Ternyata masih dalam proses komunikasi menyambungkan dengan studio TV One. Sekarang saya ingin ke Prof. Juanda. Prof, ada nama-nama yang ditunjuk, ketua dan wakil ketua, Puan Maharani ketua, wakil ketua Aziz Kadir, Sufmi Dasko, Saan Mustafa, Cucun Ahmad, Syamsur Rizal. Nama-nama ini kalau aturan dari perundang-undangan, penunjukannya itu bebaskah dari partai politik atau bagaimana, Prof? Ya, secara aturan memang yang mengajukan calon pimpinan itu praksi, itu yang berhak ya. Nah, dari praksi itu berarti adalah persetujuan dari pimpinan partainya. Oleh karena itu ini merupakan artinya inilah jelas merupakan
orang kepercayaan yang sangat kental dengan ketua umumnya ya. Tentu kita mengatakan ketua umum memang ada di situ sekjen, tetapi paling tidak di dalam konteks Partai Politik Indonesia, ketua umum itu memegang peranan yang sangat penting untuk mengusulkan atau memberhentikan sesuatu di dalam proses seperti ini. Oleh karena itu saya kira memang ini merupakan sebuah aturan mainnya melalui praksi, maka praksi itulah nanti digodok secara terbuka tadi itu pasti itu siapa yang menjadi ketua. Tetapi dalam konteks peraturan memang adalah ketika kita lihat tadi itulah Mbak Puan, saya kira memang itu merupakan satu paket dia, ya satu paket kemudian aklamasi. Tapi kalau yang Mbak Caca katakan tadi, tidak berpikir secepat ini, artinya mereka sudah sepakat secara mungkin dalam konteks bahasanya orang komunikasi politik adalah di dalam panggung depan, panggung belakang, panggung tengahnya sudah mengkristal nama-nama ini sehingga tidak lama kompromi ketok palu langsunglah mereka jadi ini. Saya kira itu mekanisme seperti itu. Walaupun aturannya memang apa yang saya katakan tadi adalah memang dari praksi. Oke, nah kalau dari Kang Ujang ini seperti apa? Nah Kang, kalau Mbak Puan sudah tahu lah ya, putrinya Bu Mega, tapi 4 nama wakil ketua, bisa kita katakan ini, analogikan, ini dewa-dewanya partai politik yang duduk sebagai wakil ketua DPR? Ya, biasanya kompromi di internal partai. Saya bahkan bekerja 5 tahun ya di DPR, tenaga ahli, lalu pernah jadi staf khusus ketua DPR, agak memahami 2011 sampai 2016. Maju nggak itu? Saya nggak pernah maju, tapi saya memahami betul bagaimana konstruksi yang dibangun ya ketika membentuk, mengusulkan pimpinan, lalu praksi, lalu AKD nanti, alat kelengkapan dewan. Nah, usulan nama-nama itu biasanya memang nama-nama yang dipercaya kepanjangan tangan dari partai politik, termasuk orangnya ketua umum lah bahasanya begitu. Jadi praksi ini adalah panglima tertinggi, jenderal lapangan di parlemen. Nah, DPR ini biasanya adalah kepanjangan tangan dari ketua umum ini, orang yang betul-betul dipercaya sehingga bisa memainkan perannya ya dalam konteks di parlemen itu. Oleh karena itu saya meyakini orang-orang yang terpilih, yang tadi didorong oleh partai politik yang mewakili partai-partai politik tadi, bahwa wakil-wakil ketua itu adalah betul-betul orang-orang yang dekat dengan ketua umum, yang menjadi garansi adalah ketua umum. Nah biasanya di partai itu walaupun ada demokratisasi internal gitu ya, nah biasanya dalam konteks menentukan siapa wakil ketua DPR itu, ya mereka sama-sama tahu lah kebijakan ketua umum, penunjukan ketua umum biasanya menjadi lebih prioritas dibandingkan musyawarah internal. Dulu saya masih ingat tuh penentuan ketua DPR di satu partai ya ketika rapat diadakan pleno, tapi ketika ketua umum maunya ini ya ini gitu. Oleh karena itu saya meyakini nama-nama yang ada wakil ketua umum katakanlah walaupun tadi ya publik mengatakannya nama-nama baru 3 ya, yang 1 Pak Dasko yang lama kan, tapi yang 3 Kang Saan, Pak Cucun dan Adi Sari yang Kang Ujang baru. ditahan dulu ini.